Swastiastu. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat ya. Jadi kita bertemu lagi di channel YouTube Triton Denpasar bersama Kak Nila ya. Pada kesempatan kali ini Kakak akan membawakan materi IPA Biologi di kelas 8 SMP. Jadi kakak akan membawakan materi mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Baiklah, kakak akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai struktur dan fungsi akar. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu akar. Nah, apakah adik-adik pernah melihat akar atau mungkin pernah mencabut rumput atau mencabut tumbuhan dan melihat rambut-rambut di bawahnya ya? Nah, jadi rambut-rambut itu adalah akar. Nah, kita masuk dulu pada pengertian akar. Jadi akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Jadi akar tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju sumber air, warna tidak hijau dan memiliki bentuk runcing ya atau meruncing. Nah, pengertian akar sudah, kita lanjutkan pada fungsi akar. Baiklah, fungsi akar yang pertama yaitu menegakkan tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Yang kedua adalah menyerap air dan mineral yang larut dalam tanah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Baiklah, kita sudah membahas mengenai pengertian akar dan fungsi akar. Nah, di sini pada tumbuhan itu ketika dalam kondisi biji, sebenarnya di dalam biji itu sudah ada calon akar yang disebut dengan akar lembaga atau radikula. Jadi radix itu artinya akar ya, adik-adik. Nah, di sini seiring dengan pertumbuhan tanaman tersebut dan mencapai tingkatan tumbuhan dewasa, nah akar tersebut juga akan berkembang. Nah, di sini perkembangan akar tersebut membuatnya dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Ya, jadi sistem perakaran itu ada dua. Yang pertama akar tunggang dan akar serabut. Nah, di sini kakak akan menjelaskan dulu dari akar tunggang, ya. Nah, akar tunggang ini adalah akar primer yang terus tumbuh, membesar dan juga memanjang. Ya, jadi di sini akar tersebut akan menjadi akar pokok. Ya, akar primer yang tadi akan menjadi akar pokok yang menopang tubuh tumbuhan dan dalam perkembangannya itu akan membentuk cabang-cabang akar yang lebih kecil. Jadi selain ada akar pokok, dia juga ada cabang-cabang akar yang kecil. Nah, untuk akar tunggang itu sendiri dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Misalnya mangga, tomat, jambu, dan lain sebagainya. Di sini pada beberapa tumbuhan dikotil ada akar yang membesar. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan air dan menyimpan cadangan makanan. Contohnya itu seperti pada wortel, singkong, bengkuang, dan juga lobak. Nah, ini dia ya gambar dari akar tunggang. Jadi ini ada tanaman, jadi ini ada akar pokoknya atau akar primer. Dan di sini adalah cabang-cabang akar yang berukuran kecil. Nah, akar pokok atau akar primer inilah yang disebut dengan akar tunggang. Baiklah, setelah kita membahas mengenai akar tunggang, kakak akan lanjutkan mengenai akar serabut. Nah, ini penjelasannya. Akar serabut itu adalah akar yang timbul dari pangkal batang sebagai pengganti akar primer atau akar lembaga yang sudah mati. Nah, akar tersebut seperti serabut, jadi bentuknya seperti serabut ya. Dan akar ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil seperti kelapa, jagung, padi, dan lain sebagainya. Ya, jadi perbedaannya kalau di akar tunggang
itu dia ada akar pokoknya. Sedangkan kalau di akar serabut itu tidak ada, ya. Nah, ini dia gambarnya. Jadi ini ada tumbuhan yang memiliki akar serabut. Jadi bisa adik-adik lihat bahwa tidak ada akar pokoknya di sini ya. Jadi ini adalah akar serabut. Nah, baik akar tunggang maupun akar serabut itu kedua-duanya memiliki cabang-cabang akar yang lebih kecil ya. Fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan dan memperkokoh batang tumbuhan. Baiklah, perlu diingat ya adik-adik bahwa pada tumbuhan dikotil itu memang memiliki akar tunggang jika ditanam dari bijinya. Namun jika tumbuhan dikotil tersebut tidak ditanam dari bijinya, maka tumbuhan dikotil tersebut tidak memiliki akar tunggang. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai sistem perakaran akar tunggang dan juga akar serabut. Nah, ternyata terdapat juga jenis-jenis akar yang lain ya. Marilah kita bahas sekarang. Nah, yang pertama itu adalah akar gantung. Nah, jadi akar gantung ini berasal dari bagian atas batang dan menuju ke arah tanah. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menyerap uap air dan gas di udara. Untuk contoh tanaman yang memiliki akar gantung yaitu pohon beringin. Berikutnya adalah akar pelekat. Jadi di sini fungsinya adalah untuk melekatkan batang pada tembok atau tumbuhan lain. Nah, contoh tanaman yang memiliki akar pelekat ini adalah tanaman daun sirih. Berikutnya, jenis akar yang ketiga yaitu akar napas. Nah, di sini akar napas itu adalah akar yang keluar secara tegak lurus dari akar yang terbenam dalam tanah. Nah, di sini fungsi dari akar napas yaitu untuk pernapasan. Adapun contoh tanaman yang memiliki akar napas yaitu pohon kayu api. Jenis akar yang keempat adalah akar tunjang. Jadi akar tunjang ini adalah akar yang tumbuh dari batang di atas tanah dan masuk ke dalam tanah untuk menunjang batang supaya tidak roboh ya. Nah, di sini untuk contoh dari akar tunjang yaitu tanaman pandan duri. Baiklah, sekian materi terkait struktur dan fungsi akar. Jadi untuk mengetahui pemahaman adik-adik terkait materi struktur dan fungsi akar ini, kakak memiliki soal dan marilah kita sama-sama menjawab soal tersebut. Silakan, ini dia soalnya. Nah, di bawah ini yang bukan merupakan fungsi akar adalah A. Menyerap air dan zat mineral di dalam tanah. B. Menyimpan cadangan makanan. C. Memperkokoh berdirinya batang. D. Alat perkembangbiakan generatif. Silahkan dipikirkan jawabannya. Bagaimana adik-adik? Sudah ketemu jawabannya? Baiklah, mari kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini soalnya di bawah ini yang bukan merupakan fungsi akar adalah, kita garis bawahi dulu ya kata bukannya. Bukan. Nah, kembali lagi kita ingat apa saja fungsi-fungsi akar. Ya, jadi yang pertama, menegakkan tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dengan kata lain, akar itu berfungsi untuk menopang batang tumbuhan ya. Berarti jawabannya yang C betul ya, memperkokoh berdirinya batang. Yang C betul. Lalu, fungsi akar yang kedua yaitu menyerap air dan zat hara mineral yang terlarut di dalam tanah. Berarti option A ini betul ya. Fungsi akar yang ketiga adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Berarti option B ini betul ya. Dan fungsi akar yang keempat itu adalah sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Sedangkan di option D itu alat perkembangbiakan generatif. Berarti salah ya. Maka jawaban dari pertanyaan di bawah ini yang bukan merupakan fungsi akar adalah yang D. Alat perkembangbiakan generatif.
Karena alat perkembangbiakan generatif itu bukan melalui akar, tetapi menggunakan biji. Baiklah, bagaimana adik-adik semua? Apakah mudah belajar IPA bersama Kak Nila? Mudah dong ya, tentu saja. Baiklah, sekian yang dapat kakak sampaikan. Kakak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Halo adik-adik, jika kalian menyukai konten video kami, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Dan jikalau kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kakak akhiri, terima kasih.